Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Brian Putri Harulestari. NIM 811419411. Di video kali ini saya akan membahas tentang artikel saya yang sudah saya unggah dalam jurnal Widya Pranata Hukum dengan judul Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penggunaan Sistem e-Court. Yang pertama adalah latar belakang. Kemajuan teknologi informasi yang sedemikian cepat membuat laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia, untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat melalui peradilan elektronik atau disebut dengan e-court. Terlebih ada undang-undang yang sudah mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam laporan Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan sebanyak 394 aduan dengan jenis pelanggaran maladministrasi. Cetak Biru menetapkan bahwa salah satu indikator peradilan yang ideal adalah peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. Mahkamah Agung telah menyadari bahwa belum terdapat manajemen teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi. Sebagai perbandingan, di Australia sudah terlebih dahulu diterapkan online dispute resolution, di mana pihak berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara online. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2008 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik telah memulai menggunakan teknologi informasi guna membantu perbaikan kinerja peradilan. Hal ini selaras dengan visi Mahkamah Agung yang menjadi badan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. Yang selanjutnya di artikel ini ada isi hukum yang pertama, yaitu bagaimana penerapan e-court di peradilan tata usaha negara yang ada di Indonesia. Yang kedua, bagaimana dampak penerapan e-court bagi proses beracara di pengadilan dan akses terhadap keadilan bagi para pencari keadilan. Yang selanjutnya, metode. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan pendekatan normatif, di mana dalam menganalisis penerapan e-court peradilan tata usaha negara di Indonesia dan dampaknya bagi proses beracara di pengadilan dan akses terhadap keadilan, data-data diperoleh dari studi pustaka, jurnal, dan berbagai literatur pendukung lainnya untuk selanjutnya dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Pembahasan. Implementasi e-court di lingkungan petun guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Pasca diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di peradilan secara elektronik, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 307/DJMT/Kep/5/2018 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara peradilan secara elektronik. Mahkamah Agung Indonesia sendiri telah menargetkan seluruh pengadilan di Indonesia untuk segera mengimplementasikan sistem peradilan elektronik atau e-court. Sistem e-court Mahkamah Agung. E-court ini mengatur mulai dari penggunaan layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi. Pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik atau online. Saat mengajukan permohonan atau gugatan perkara, perdata agama tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Sedangkan pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas, karena sistem e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan seluruh pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, SMS banking, transfer ATM, mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut. Hal ini adalah upaya untuk menghilangkan penggugatan liar dan pengadilan yang sebelumnya marak terjadi praktik
Pemungutan liar yang terjadi di pengadilan tentunya sangat membebani masyarakat saat sedang berperkara di pengadilan, terutama untuk kalangan masyarakat atau ekonomi lemah. Melalui pengadilan elektronik atau melalui pemanggilan elektronik atau e-summons juga mempermudah proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik, termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak dan bertempat tinggal di wilayah yang berada. Hal ini memungkinkan biaya pemanggilan ditekan seminimal mungkin. Penggunaan teknologi untuk keadilan dipercaya dapat mencegah praktik korupsi di lingkungan peradilan. Keterbukaan terhadap sains dan teknologi bagi kalangan hukum tidak dapat dihindarkan, sebagaimana dari kebutuhan program reformasi hukum. Penggunaan teknologi informasi akan mendukung dan memastikan tata kelola administrasi dan proses peradilan yang baik. Level pemanfaatan teknologi informasi oleh pengadilan dibagi ke dalam 3 tingkatan, yakni teknologi informasi dimanfaatkan secara berdiri sendiri, teknologi informasi berbasis sistem jaringan, dan enterprise teknologi informasi dan komunikasi eksternal. Meski demikian, tentu proses ini juga tak lepas dari kendala baik teknis maupun substansi. Belum meratanya akses jaringan internet. Menurut data Badan Pembangunan Nasional di seluruh Indonesia, ada sekitar 25.000 desa yang belum menikmati jaringan internet. Sebagian besar di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua yang sebagian besar daerahnya tertinggal, terdepan, dan terluar, atau disebut juga dengan 3T. Hal ini merupakan tantangan besar agar mampu membangun jaringan internet yang menjangkau sampai daerah-daerah tersebut. Di sisi lain, belum meratanya pengetahuan teknologi pegawai pengadilan dan pola pikir atau mindset dari pihak internal ataupun eksternal pengadilan untuk berinisiatif serta bersedia melakukan perubahan rutinitas dari konvensional menjadi lebih modern. Yang selanjutnya dampak penerapan e-court bagi proses beracara di pengadilan dan tata perilaku penegakan hukum. Pemanfaat teknologi untuk keadilan itu pada dasarnya selaras dengan prinsip penyelesaian sengketa informasi. Sama sepertinya di pengadilan, pelayanan sengketa informasi itu tunduk pada asas cepat, tepat, dan waktu, biaya ringan, dan secara sederhana. Sistem peradilan yang berfungsi dengan baik harus memberikan kepada setiap orang kesempatan untuk melancarkan keberatan atas pelanggaran hak-hak mereka. Informasi hukum yang dibuat untuk memberitahu masyarakat umum tentang hak mereka, membantu mereka menyelesaikan persediaan atau memberitahu tentang bagaimana membawa suatu perkara ke pengadilan, penyelesaian secara damai di luar pengadilan. Oleh karenanya, kemampuan memperluas informasi hukum dengan biaya mengetahui teknologi informasi, khususnya internet, dipandang sebagai salah satu cara penting untuk meningkatkan akses keadilan. Terakhir ada penutup. Penerapan teknologi informasi sejatinya adalah upaya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, sekaligus supaya mendorong perkembangan perbaikan manajemen dan administrasi menuju peradilan yang modern. Hal ini merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya Mahkamah Agung untuk mengatasi 3 hambatan yang sering dihadapi lembaga peradilan, yakni penanganan perkara yang lamban, kesulitan mengakses informasi pengadilan, integritas aparatur peradilan terutama hakim. Penerapan e-court juga merupakan upaya mewujudkan pengadilan yang unggul dan transparan dalam proses maupun mekanisme peradilan. Penerapan e-court secara langsung berdampak pada efisien administrasi peradilan sekaligus wujud transparansi proses pencarian keadilan serta mendorong tata perilaku penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, serta efisien. Modernisasi peradilan dampaknya dapat menyelesaikan lamban penanganan perkara, suatu peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur penegakan hukum. Dampak langsung yang dirasakan para pencari keadilan sendiri adalah melalui penerapan e-court sendiri sejatinya membuat masyarakat pencari keadilan dapat lebih mudah mengakses dan mengontrol proses yang sedang berjalan sekaligus melakukan penghematan biaya berperkara. Sekian video dari saya tentang penjelasan artikel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.